Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tesselasi mengenai mata kuliah grafika komputer. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama ada saya, Wanda Alifah, dengan NIM 46149035. Kemudian ada Eka Putri Handayani dengan NIM 13, dan Novanka Agnes Kartaji dengan NIM 5. Kemudian mengenai tesselasi, secara harfiah, tesselasi merupakan suatu kelas besar dalam desain di mana berbagai macam bentuk geometri disusun sedemikian rupa untuk membentuk suatu pola. Pada grafik 3 dimensi, tesselasi mengarah pada pengacakan dan manipulasi sejumlah segitiga untuk rendering bentuk-bentuk kompleks dan juga permukaan. Yang pertama akan dijelaskan mengenai tesselasi pada OpenGL. Pada OpenGL terdapat 3 tahapan dalam membuat tesselasi. Yang pertama ada tessellation control shader, yang kedua ada the tessellator, kemudian yang ketiga ada the tessellation evaluation shader. Nah, yang tahap pertama dan ketiga ini sudah terprogram. Kita hanya dapat mengatur pada tahap the tessellator. Kemudian cara kerja the tessellator. Tessellator sendiri merupakan tessellation primitive generator atau biasa disingkat juga dengan TPG. Adalah mesin yang didukung oleh perangkat keras yang menghasilkan kisi-kisi segitiga tetap. Yang pertama, control shader memberi izin untuk mengkonfigurasi jenis jala segitiga yang akan dibuat oleh tessellator. Kemudian, evaluation shader akan meminta programmer untuk memanipulasi jala tersebut menjadi banyak variasi. Yang ketiga, jala segitiga yang dimanipulasi kemudian menjadi sumber simpul yang diproses melalui pipeline. Kemudian, untuk membuat segitiga dari simpul dan menampilkan hasil tanpa memanipulasi dengan hanya menggunakan tessellator, diperlukan modul berikut. Yang pertama ada Java atau GOGL application untuk membuat kamera matriks MVP terkait. Membutuhkan view, projection, dan juga model yang dapat digunakan untuk mengubah lokasi dan orientasi jala. Kemudian ada juga vertex shader. Pada dasarnya tidak dilakukan apapun, pada kasus ini simpul akan dihasilkan oleh tessellator. Kemudian yang ketiga ada tessellation control shader, di mana tessellation control shader ini akan menentukan grid yang akan dilakukan oleh tessellator. Tessellation evaluation shader mengaplikasikan matriks MVP pada simpul-simpul yang akan di-grid. Kemudian yang kelima ada fragment shader, yang terakhir ini menampilkan warna tetap untuk setiap pikselnya. Yang kedua akan dijelaskan mengenai tessellasi untuk permukaan Bezier. Pada Bezier ini terdapat variabel bawaan untuk TGS dan juga TIS, di mana ada perintah GL_in, kemudian array. Array-nya itu berisi setiap simpul titik kontrol masuk, satu elemen array per simpul masuk, kemudian atribut simpul tertentu dapat diakses sebagai bidang menggunakan notasi titik. Satu atribut bawaan adalah GL position. Dengan demikian, posisi simpul masuk I diakses dengan GL in, kemudian di dalam array-nya itu ada I-nya, titik GL_ position. Yang kedua ada GL out, kemudian array, di mana array-nya itu untuk mengirim titik kontrol keluar ke TIS, di mana satu elemen array per simpul keluar. Atribut simpul tersebut dapat diakses sebagai bidang menggunakan titik sebagai notasinya. Satu atribut bawaan adalah GL position. Dengan demikian, posisi simpul keluar I diakses sebagai GL out I titik GL position, GL_position. Kemudian ada juga GL_invocation ID, di mana variabel ini digunakan untuk menghitung ID bilangan bulat yang menunjukkan pemanggilan TGS yang mana saat ini mengeksekusi. Salah satu penggunaan yang umum adalah untuk melewati atribut vertex. Kemudian penting untuk dicatat bahwa atribut titik kontrol input dan output di TGS adalah array. Sebaliknya, simpul titik kontrol input dan atribut simpul dalam TIS adalah array, tetapi simbol keluarannya adalah scalar. Shader kontrol tessellasi pada permukaan Bezier memiliki 2 tugas. Yang pertama itu menentukan level tessellasi dan menentukan titik kontrol dari vertex shader ke shader evaluasi. Yang kedua, shader evaluasi kemudian dapat memodifikasi lokasi titik kisi atau variabelnya itu GL_testCoords
berdasarkan titik kontrol bibir. Di sini ada kode untuk yang pertama itu tahap vertex shader. Tesselasinya pada permukaan bibir dapat dilihat seperti di bawah. Pada main itu terdapat kode di mana vertex shader-nya itu mendefinisikan dan mengirim control point dengan kode di bawah, dan juga akan mengeluarkan tekstur dengan koordinat yang sesuai dengan vertex-nya. Kemudian yang kedua ada tessellation control shader, di mana kode ini akan memberikan tekstur pada koordinat output sesuai dari vertex shader yang sudah diolah di awal tadi dalam bentuk skalar yang kemudian dimasukkan ke dalam array. Yang ketiga ada tessellation evaluation shader. Berikut ini kodenya. Kemudian ada juga fragment shader yang terakhir, ini bagian pemberian warna pada tekstur yang sudah dihasilkan. Kemudian ada pengaplikasian Java atau GOGL. Di sini memberikan tekstur, memberikan warna pada tekstur, permukaan tekstur. Ini ada display-nya, kode display-nya. Kemudian untuk yang ketiga ada tesselasi untuk medan atau peta ketinggian. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Novanka. Yang ketiga ada tesselasi untuk medan atau peta ketinggian. Pemetaan ketinggian di shader vertex dapat menyebabkan jumlah simpul yang tidak mencukupi untuk membuat detail yang diinginkan. Contoh dari instance tessellated terrain yaitu vertex header, kodenya ada di bawah ini, bisa dilihat sendiri. Next. Lalu selanjutnya untuk simple tessellated terrain terdapat contoh tessellation control shader. Untuk contoh dari tessellation control shader sendiri ada di bawah ini, bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada simple tessellated terrain. Untuk contoh dari tessellation evolution shader terdapat pada coding di bawah ini. Lanjut. Untuk gambar pada PowerPoint ini yang ditandai berwarna merah merupakan hasil menggunakan simple tessellated terrain. Hasil pertama kurang sempurna. Untuk gambar yang tadi, hasil pertama kurang sempurna. Meskipun dapat melihat detail siluet di cakrawala jauh, akan tetapi tonjolan di sana tidak sesuai dengan detail sebenarnya di peta tekstur. Penyebab masalah ini adalah resolusi grid yang tertesselasi, jumlah maksimum simpul yang dapat dihasilkan oleh tessellator bergantung pada perangkat keras. Dan nilai maksimum setidaknya 64 untuk setiap tingkat tessellasi adalah semua yang diperlukan untuk memenuhi standar OpenGL. Lalu contoh untuk instance tessellated terrain. Yang pertama adalah Java atau GOGL application. Contoh dari codingnya ada di bawah ini. Bisa dilihat. Next. Lalu untuk contoh dari instance tessellated terrain yang bagian vertex header, codingnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan satu persatu mengenai vertex header dan sebagainya. Lanjut.
Selanjutnya terdapat contoh dari instance tessellated terrain bagian tessellation control shader. Untuk contoh dari tessellation control shader sendiri terdapat pada codingan di bawah ini. Next. Bagian yang selanjutnya adalah contoh dari instance tessellated terrain, khususnya pada bagian tessellation evolution shader. Contoh dari codingan untuk tessellation evolution shader ada pada gambar di bawah ini. Next. Untuk hasil menggunakan instance tessellated terrain terdapat pada gambar di bawah ini. Next. Pada pemetaan ketinggian, kita dapat bekerja untuk meningkatkan dan menggabungkan pencahayaan. Salah satu tantangannya adalah bahwa simpul kami belum memiliki vektor normal yang terkait dengannya. Tantangan lainnya adalah bahwa dengan menggunakan gambar tekstur sebagai peta ketinggian telah menghasilkan hasil yang terlalu bergerigi. Dalam hal ini, karena tidak semua variasi skala abu-abu pada gambar tekstur disebabkan oleh ketinggian. Contohnya, pada gambar permukaan bulan di bawah ini, apabila menggunakan height map HTI 6, itu memiliki gambar seperti ini. Dan untuk normal map, ada pada gambar sebelah kanan, di mana lebih terlihat permukaannya. Selanjutnya adalah keempat, tessellation level of detail atau LOD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tessellation level of detail atau LOD. Level of detail adalah teknik untuk mengubah jumlah vertex dalam batch berdasarkan jarak dari kamera. Cara mengendalikan LOD dalam tessellation intense SW15 adalah dengan memodifikasi shader control. Strateginya adalah menggunakan ukuran patch yang sesuai untuk menentukan nilai tingkat tessellation-nya, karena kisi-kisi terselubung untuk tambalan pada akhirnya akan ditempatkan di dalam kotak yang ditentukan oleh 4 titik kontrol yang memasuki shader control. Kita dapat menggunakan lokasi titik kontrol relatif terhadap kamera untuk menentukan berapa banyak simpul yang harus dihasilkan untuk tambalan. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hitung lokasi layar dari 4 titik kontrol dengan menetapkan matriks MVP pada titik tersebut. Yang kedua, hitung panjang sisi bujur sangkar, yaitu lebar dan tinggi, yang ditentukan oleh titik kontrol dalam ruang layar. Perhatikan bahwa meskipun 4 titik kontrol membentuk bujur sangkar, panjang sisi ini dapat berbeda karena matriks perspektif telah diterapkan. Yang ketiga, skala nilai panjang dengan konstanta merdu tergantung pada presisi yang dibutuhkan untuk tingkat tessellation berdasarkan jumlah detail di peta ketinggian. Yang keempat, tambahkan 1 ke nilai panjang yang diskalakan untuk menghindari kemungkinan menentukan tingkat tessellation 0 yang akan mengakibatkan tidak ada simpul yang dihasilkan. Yang kelima, atur tingkat tessellation ke nilai lebar dan tinggi yang dihitung. Berikut contoh coding dari tessellation control shader. Dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan kepada perkembangan proyek yang akan dijelaskan oleh Wanda Alifah. Dipersilahkan. Untuk perkembangan proyek kami sendiri, kami sudah menambahkan 1 objek lagi di ruangan yang kami buat, itu yaitu workspace. Di workspace kami ini kami sudah menambahkan laptop, tapi kami belum bisa menambahkan tekstur karena masih bingung untuk penerapannya. Jadi ini meja dan kursinya itu masih polos, laptopnya juga masih polos, tapi
Ya, lumayan udah nambah satu objek lagi. Eh, Mungkin itu aja untuk perkembangan project-nya, belum ada lagi. Kedepannya kami masih akan berusaha untuk menambahkan tekstur pada meja dan kursi, kemungkinan juga shadow pada dinding, karena ini dindingnya masih menggunakan gradient sebagai shadow-nya, bukan shadow yang natural, seperti itu. Sekian presentasi dan perkembangan proyek dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.